A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan insya Allah di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, izinkan saya sedikit menginformasikan kepada kalian semuanya. Alhamdulillah, kajian yang biasa saya bawakan adalah kajian mata air. Dan malam hari ini insya Allah kita juga akan lanjutkan kajian mata air di edisi yang terakhir dari salah satu artikel di sana. Sebelum kita masuk kajian, sedikit menginformasikan bahwa mata air melaksanakan sebuah lomba yang menurut saya ini patut untuk diikuti oleh seluruh siswa, yaitu lomba siap semua membacanya. Dan saya rasa semua dari kalian sudah tahu lomba itu. Oleh karena itu, besok hari terakhir untuk pendaftaran, saya mengajak pada teman-teman semuanya yang belum mendaftar untuk bisa mendaftar malam ini. Tidak penting apakah nanti kalian bisa menyelesaikan bukunya atau tidak, tapi yang jelas semangat kalian, yang jelas motivasi kalian untuk bisa mengikuti lomba itu sudah cukup untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Rasulullah SAW. Karena yang akan kita baca adalah sirah nabawiyah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, niat kalian itu sudah menjadi suatu nilai besar yang kalian dapatkan. Oleh karena itu, saya mengharapkan semuanya bisa ikut tanpa kecuali bagi yang muslim. Bagi yang ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi pasti akan membaca dan menyelesaikannya. Bahkan nanti akan dapat hadiah kalau menang. Bagi yang sedang-sedang saja, oke, bisa membacanya. Bagi yang tidak pun, insya Allah dengan hanya mendaftar pun itu sudah menjadi suatu nilai. Ada nilai tersendiri yang kalian dapatkan. Oleh karena itu tidak ruginya kalian mendaftar. Kalian tinggal klik linknya, masukkan data diri kalian, dan kalian submit, selesai kalian mendaftar. Dan itu sudah menjadi suatu nilai buat kalian. Jadi nanti tolong minta bantuan kepada abi kalian masing-masing. Di kelas 10A dan 10B kita harapkan semuanya sudah bisa mendaftar sehingga bisa mendapatkan sesuatu dari Rasulullah SAW. Oke, malam ini kita akan mengkaji kembali dari salah satu artikel yang ada pada majalah Mata Air. Pada malam hari ini saya akan membahas artikel dari bidang sains. Tepatnya ini dari bidang biologi ya, dari salah satu artikel di Mata Air. Topiknya adalah, judul aslinya adalah Si Cerek Kernyut Pasifik, Perjalanan Tanpa Henti dari Alaska ke Hawaii. Ini kalau saya mau singkat, itu judulnya adalah Perjalanan Tanpa Henti. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh seekor burung. Burungnya itu terkenal dengan burung cerek kernyut Pasifik karena hidupnya di daerah Pasifik. Dari kisah si burung kernyut ini, si burung cerek kernyut ini, kita akan mengambil beberapa hikmah dari ceritanya. Dan cerita ini adalah bukan cerita bohongan ya, ini adalah cerita real yang terjadi pada kehidupan seekor burung. Dan ternyata banyak sekali yang bisa kita ambil dari kehidupan seekor burung. Burung ini adalah burung yang lahir di Alaska dan dia akan pindah ke Hawaii. Dia melakukan migrasi. Ini jadi burung cerek kernyut ini adalah salah satu burung yang melakukan migrasi dari Alaska, dari
dari Alaska ya, dari Alaska ke Hawaii. Jadi kalau kita perhatikan jaraknya itu dari Alaska ke Hawaii itu adanya di Samudra Pasifik, itu sangat jauh sekali teman-teman. Ini kalau kita lihat petanya di sini, di Indonesia ada di bawah sini. Ini Alaska, ini Jepang, di sini Jepang ya, di sini Taiwan. Ya, di sini ada Filipina, setelah ada Filipina nanti ada Indonesia di bawahnya. Jadi kalau kita lihat jaraknya itu sangat jauh sekali, kalau dihitung itu sekitar 4.500 km, teman-teman. Dan burung ini itu terbang selama 88 jam non-stop. Perhatikan, 88 jam non-stop itu terbang, suatu hal yang sangat luar biasa ya. 88 jam terbang non-stop itu susah sekali kalau kalau dilakukan oleh manusia, ataupun misalnya kita naik pesawat 88 jam itu kayaknya akan sulit sekali, teman-teman. Oke. Dan kalau dihitung harinya itu sekitar 3 hari 4 malam burung ini terbang secara non-stop. Sudah pastinya suatu hal yang sangat sulit sekali dilakukan oleh manusia, teman-teman. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Nah, apa yang dialami oleh burung ini ketika bermigrasi? Banyak sekali masalah yang dialami burung ini ketika bermigrasi. Yang pertama, dia memerlukan banyak energi. Bayangkan tadi ya, 3 malam 4 hari, 88 jam dia terbang, pastinya akan memerlukan banyak sekali energi. Dan yang menjadi masalah lagi adalah dia itu kehilangan berat badan setiap 1 jam sekali. Kehilangan berat badannya itu sekitar 0,16%. Jadi setiap 1 jam sekali dia kehilangan berat badan 0,6%. Jadi kalau dia tidak bisa mengatur dengan baik, itu bisa kelelahan dan kehabisan energi, dan akhirnya akan apa? Akhirnya akan jatuh ke samudra dan mati akhirnya. Nah, ini membutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa untuk burung ini bisa melakukan migrasinya ini. Lalu selama dia berterbangan itu ya, dari Alaska ke Hawaii, itu dia harus bisa melakukan navigasi, arahnya sudah benar atau tidak. Karena dia terbang di atas samudra. Dan kadang ada malam juga kan, ada malamnya. Nah, itu dia harus mempunyai kemampuan navigasi yang harus bisa mengarahkan dia sehingga terbangnya itu ke arah yang benar, teman-teman. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang dihadapi burung tersebut ketika dia harus bermigrasi dari Alaska ke Hawaii. Lalu apa yang dilakukan burung ini, teman-teman? Burung ini ternyata itu beratnya itu cuma 130 gram, berat aslinya. Tetapi dia sebelum berangkat dari Alaska ke Hawaii, dia akan makan dulu, teman-teman. Dan dia akan makan sekitar 70 gram, jadi sekitar setengah dari badannya dia makan makanan itu. Untuk energi ya. Jadi bayangkan kalau kalian berat badan kalian, misalnya anggaplah manusia itu 80 gram lah berat kalian, atau 60 gram berat kalian, kalian makannya setengahnya, 60 gram setengahnya makannya 30 kilo. Kalau manusia kayaknya tidak memungkinkan seperti itu ya. Kita berat badan 60 gram, paling banyak kita bisa makan paling 3 gram gitu kan. Nah, ini setengah dari berat badannya dia bisa makan. Dan ini burung cerek kernyit ini bisa melakukan itu, dan tujuannya adalah dia untuk menyimpan energi ketika dia akan bermigrasi. Dan dia sudah bisa memperhitungkan, jadi makanan itu memang dilebihkan berdasarkan perhitungan tadi, dia kehilangan berat badannya, dan sedikit dia memperhatikan juga nanti ketika dia terbang dari Alaska ke Hawaii akan terjadi banyak kendala cuaca, kendala yang lainnya, yang mengharuskan dia harus kehilangan berat badan. Jadi itu semuanya sudah diperhitungkan oleh burung cerek kermit ini sebelum dia bermigrasi, teman-teman. Selanjutnya, selama burung ini terbang, teman-teman, dia menjaga kecepatannya supaya dia bisa terbang secara efisien dan optimal. Jadi dia menjaga kecepatannya dalam penelitian itu 51 km per jam. Nah, ini lumayan ini juga ya, cepat juga 51 km per jam.
dan dia menjaga gitu, tidak menurunkan dan tidak mengencangkan. Kenapa? Karena kalau sedikit dia mengencangkan itu kan kehabisan energi. Kalau turun juga sama kehabisan energi karena nanti berat badannya keburu habis, dia belum sampai ke tujuan. Jadi dia menjaga kecepatannya tetap tidak berubah, ya istilahnya konstan, dan itu optimal 51 km per jam. Nah ini juga suatu hal yang luar biasa. Selanjutnya teman-teman, burung cerek kernyut ini ketika terbang dia berkelompok, tidak sendiri. Dan ketika terbang dia akan membentuk formasi seperti huruf V. Ya, seperti gambar situ, formasi seperti huruf V. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Formasi seperti huruf V ini tujuannya adalah supaya ketika terbang itu mereka saling bantu-membantu. Maksudnya apa? Jadi kalau yang paling depan ini ketika dia mengepakkan sayapnya, dia akan memberikan aliran udara buat teman-teman yang lain. Nah kalau teman-teman yang lain ini dia mendapatkan aliran udara, sudah pastinya dia akan sedikit saja menggunakan energinya, tidak terlalu banyak seperti yang di depan ini. Ya, tidak terlalu banyak seperti yang di depan untuk mengepakkan sayapnya. Jadi secara teknis yang di depan ini dia akan membantu teman-teman yang di belakang ini dengan memberikan aliran udara sehingga terjadi penghematan energi buat teman-teman yang di belakang. Nah, ternyata ketika mereka bertebarangan ya, berterbangan seperti ini, mereka bergantian teman-teman. Yang jadi di depan ini bergantian, tidak selalu burung yang sama. Jadi kalau satu burung udah kecapean, burung yang lain menggantikan. Ketika sudah kecapean, burung yang lain menggantikan. Jadi yang ada di depan itu bukan burung yang sama, tetapi burung yang selalu berganti. Dan mereka saling tolong-menolong untuk bisa membantu terjadinya penghematan energi. Nah, ini suatu sistem yang luar biasa sekali yang ditemukan pada burung cerek kernyut Pasifik. Selanjutnya teman-teman, yang tadi saya bilang ada navigasi yang mereka harus lakukan supaya mereka sampai ke tujuan yang benar. Dan ternyata di dalam tubuh si burung cerek kernyut ini ternyata ada sebuah kompas ajaib, disebutkan oleh penulis ini, kompas ajaib yang bisa mengarahkan dia ke jalan yang benar. Itu terdapat pada matanya dan pada otaknya, sehingga mata dan otak itu bisa menjadi penunjuk bagi dia. Dan dia juga mengikuti apa yang namanya garis medan magnet bumi. Jadi bumi itu memiliki medan magnet dan dia bisa merasakan medan magnet itu, dan dia mengikuti medan magnet itu dengan kompas ajaib yang ada pada organ tubuhnya. Dan untuk siang hari dia juga biasanya mengikuti matahari teman-teman. Jadi matahari itu juga menjadi petunjuk buat si burung cerek kernyut ini untuk bisa menavigasikan, untuk bisa jalan ke jalan yang benar, tidak menyasar seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita sampai kepada hikmahnya teman-teman. Apa hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Dari kejadian si burung cerek kernyut yang bermigrasi dari Alaska ke Hawaii, teman-teman. Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, teman-teman. Saya sudah catatkan berapa di sini hikmahnya yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pantang menyerah, teman-teman. Itu menjadi hikmahnya. Jadi dengan segala macam permasalahan yang tadi kita lihat, ternyata si burung cerek kernyut ini itu tidak menyerah. Dia terus melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dengan segala permasalahan yang banyak tadi bermigrasi, dia pantang menyerah, dia terus melakukan itu. Lalu hikmah yang kedua adalah burung ini mengajarkan kita untuk menjadi problem solver. Jadi tadi ada permasalahan yang masalah berat badan, masalah navigasi, dan ternyata dia bisa memecahkan masalah itu. Misalnya tadi berat badannya dipecahkan dengan cara apa? Dengan cara dia makan lebih banyak untuk energi. Terbangnya dengan huruf V. Nah, itu salah satu problem solver yang dilakukan oleh si burung cerek kernyut ini. Lalu teman-teman, si burung cerek kernyut ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu perlu persiapan matang. Jadi si burung cerek kernyut ini sebelum dia berangkat ke Hawaii, dia melakukan persiapan dengan matang sekali, makan dulu yang banyak, dan dia sudah prediksi nanti saya kehilangan berat badan segini,
dan saya harus makan seberapa. Bahkan dia sudah bisa melakukan sesuatu yang tak terduga, ya, menyiapkan menghadapi sesuatu yang tak terduga. Ini hikmah selanjutnya. Tadi kan saya bilang nanti di perjalanan mungkin ada badai, ada cuaca buruk, nah dia sudah mempersiapkan itu dengan makanan yang dilebihkan. Jadi ini menjadi suatu pelajaran buat kita bahwa kita juga harus melakukan persiapan bila ingin melakukan sesuatu. Lalu kita juga diajari oleh si burung cerek kerjut ini tentang efektivitas dan efisiensi. Dengan tadi dia terbang dengan kecepatan yang konstan dan optimal, itu menunjukkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus efektif dan efisien. Harus sesuai dengan sesuatunya. Jadi tidak berlebihan, tidak juga kekurangan, tetapi optimal, efektif dan efisien. Lalu selanjutnya adalah burung cerek kernyut ini juga mengajarkan kita tentang kerjasama. Bagaimana di formasi V itu dia bisa kerjasama antara burung yang satu dengan burung yang lain, saling tolong-menolong, sehingga kelompok itu bisa sampai ke tempat tujuannya dengan selamat semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari burung cerek kernyut ini untuk saling kerjasama, teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir hikmah yang bisa kita ambil adalah memanfaatkan potensi. Tadi si burung cerek kernyut untuk navigasi, dia memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya, yaitu pada mata dan otaknya. Dia gunakan itu untuk membaca magnet yang ada di bumi, dan juga untuk membaca matahari, sehingga dia bisa menjadi navigasi dan bisa sampai ke tempatnya dengan selamat. Nah, itulah hikmah-hikmah yang bisa diambil teman-teman dari cerita si cerek kernyut Pasifik. Dan yang terakhir teman-teman, hikmah ini juga ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Ini hikmahnya. Ini ayatnya tidak terlihat. Ini di surat Al-Mulk ayat ke-19 teman-teman, yang bunyinya awalam yarau ilal tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'im basir. Yang kira-kira terjemahannya seperti ini, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya dia Maha melihat segala sesuatu. Jadi semua yang dilakukan burung itu ternyata semua itu tidak ada yang bisa mengatur, menahan, mengembangkan, mengaturkan sayap mereka selain yang Maha Pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita seharusnya bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pembelajaran yang sudah diberikan kepada kita lewat makhluknya, sebuah makhluk kecil yang hanya 130 gram yang bisa memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Itulah makanya kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, supaya kita bisa belajar, bisa mengambil hikmah dari segala apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Itulah majalah kita, majalah Mata Air ini selalu mengajak kita untuk melihat alam, melihat entitas makhluk Allah yang ada di dunia ini, dan kita diajarkan untuk mengambil hikmah dari semua itu. Makanya saya sangat senang sekali untuk bisa selalu mengikuti artikel-artikel yang ada di majalah Mata Air, karena ini mengajarkan pada saya bagaimana saya menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana saya bisa bertafakur, bisa mempelajari apa yang ada di dalam bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada cerita si burung cerek kernyut Pasifik ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa kita aplikasikan, ya, hikmah-hikmahnya tadi bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita lebih banyak belajar lagi dari apa-apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik yang ada di sekitar kita maupun yang ada di seluruh dunia, yang di alam semesta ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mempelajarinya semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman, insyaallah beberapa waktu lagi, insyaallah kita ada waktu lagi ketemu dengan kelas 10 di artikel yang lain. Untuk malam ini saya cukupkan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.